Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Madura dengan akhir NIM 321. Di sini saya akan memaparkan analisis mengenai aspek filosofis yuridis dalam pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, ada urgensi teknik penyusunan peraturan dalam kepastian hukum, di mana kita membahas urgensi teknik penyusunan peraturan dalam melahirkan kepastian hukum, yang dimana kualitas sebuah peraturan itu sangat dipengaruhi oleh 3 pilar utama. Yang pertama, ada bahasa hukum, yang dimana harus berciri jernih, lugas, objektif untuk menghindari ambigu dan multitafsir. Kemudian, yang kedua, struktur peraturan, di mana harus patuh pada kerangka baku, mulai dari judul sampai lampiran, dan sesuai lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, yang ketiga, teknik perumusan norma, di mana harus ada kejelasan sifat norma, apakah perintah, larangan, izin, atau dispensasi, serta kejelasan subjek, objek, dan sanksinya. Kalau peraturan dibuat tanpa teknik yang baik, dampaknya bakal fatal. Mulai dari lahirnya norma kabur atau tumpang tindih regulasi sampai maraknya gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, soal nomor 2, itu kita membahas aktualisasi Pancasila dalam perumusan norma hukum. Di mana di poin kedua ini, atau soal nomor 2 ini, adalah aktualisasi Pancasila secara yuridis filosofis. Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental negara sekaligus sumber segala sumber negara hukum. Mekanisme pengaruhnya jelas, setiap materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, di mana sila 1 dan 2 menjiwai hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kemudian sila ketiga menjamin integrasi nasional agar tidak ada hukum yang memecah belah. Kemudian yang keempat, di mana kita memastikan proses perumusan yang demokratis dan partisipasif. Kemudian sila kelima, hukum untuk keadilan sosial, bukan kepentingan oligarki. Sanksinya itu tegas. Jika isi pasalnya undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Pancasila, norma tersebut dapat dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, di mana implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Di sini kita membedah implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berdasarkan pasal 5 ayat E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedayagunaan artinya peraturan itu benar-benar dibutuhkan, sedangkan kehasilgunaan peraturan tersebut bermanfaat untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalah di masyarakat. Contoh realnya, keberhasilan itu bisa kita lihat di adopsi konsep restoratif justice atau keadilan restoratif. Dalam perkara pidana yang ringan, di sini diakomodasi formal dalam Perja, Perkap, hingga KUHP baru. Dampak positifnya sangat jelas, yaitu mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan dan memulihkan hubungan sosial tanpa proses peradilan yang berbelit-belit. Aturan ini sukses karena hasil menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat. Kemudian di soal keempat, kita membahas prolegnas atau naskah akademi serta menjaga kualitas undang-undang. Di mana di poin 4 ini atau jawaban nomor 4 ini kita menganalisis fungsi komparasi prolegnas dan naskah akademis sebagai instrumen menjaga kualitas undang-undang, di mana prolegnas berkontribusi menjamin perancangan legalitasi yang terarah, sistematis, dan punya skala prioritas. Dampaknya bagi masyarakat adalah lahirnya kepastian hukum karena kita bisa memprediksi arah kebijakan hukum negara. Kemudian ada naskah akademi, di mana memberikan dasar ilmiah secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa suatu undang-undang mendesak untuk dibuat. Dampaknya adalah kemanfaatan hukum, sehingga kita terhindar dari produk hukum yang cacat substansi dan memastikan regulasinya adaptif dengan realitas sosial. Dari aspek itu, kedua instrumen ini membuka ruang
atau partisipasi bermakna dari publik, akademisi, hingga undang-undang mendapat legitimasi yang kuat dipisahkan. Baik, itulah pemaparan analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.